Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Salsabila dengan NIM 1118084000023. Kali ini saya akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi model Solow. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama mengenai asumsi model Solow, yang kedua mengenai model dasar Solow, yang ketiga mengenai kelemahan dan kelebihan model Solow, dan yang terakhir mengenai 4 hal yang melandasi model neoklasik. Yang pertama mengenai asumsi model Solow. Teori pertumbuhan menurut Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Model pertumbuhan ekonomi Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang atau jasa di suatu negara secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, tingkat tabungan dalam perekonomian merupakan ukuran persediaan modal pada tingkat produksinya. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi juga persediaan modal dan tingkat keluarannya. Dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi secara eksogen. Kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan dengan mantap. Hal ini disebut sebagai balance growth. Model neoklasik Solow mengasumsikan bahwa mekanisme pasar yang dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu ikut campur atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebagai kebijakan fiskal saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model dasar Solow. Model dasar dalam pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow adalah Y sama dengan F dalam kurung KL, di mana Y merupakan output, K adalah modal, dan L adalah angkatan kerja. Dengan membagi kedua sisi dengan L, maka akan diperoleh Y sama dengan F dalam kurung K. Dengan Y merupakan output, K adalah modal per pekerja. Berdasarkan model ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan modal atau kapital dan pertumbuhan populasi. Karena pertumbuhan populasi dipengaruhi oleh tabungan dan penurunan modal. Dalam periode tertentu, pertumbuhan modal atau kapital akan menjadi nol. Hal ini disebabkan oleh nilai modal yang terbentuk dengan yang terdepresiasi sama. Sementara itu, perkembangan teknologi dalam model Solow sulit dilakukan karena asumsi standarnya tidak dapat dijaga. Model endogen menjelaskan perkembangan teknologi dengan memasukkannya ke dalam model, yang mana model dasar dari pertumbuhan endogen yaitu Y sama dengan F dalam kurung K, L, A, dengan K adalah modal, L adalah angkatan kerja, dan A merupakan teknologi. The scale of return atau nilai skala akhir dalam model ini tidak konstan karena tergantung pada perkembangan teknologi. Dalam artian, pertumbuhan ekonomi akan positif selama terjadi kemajuan teknologi. Model neoklasik Solow mengasumsikan teknologi adalah eksogen karena dia tidak dipengaruhi oleh variabel lain, seperti modal dan angkatan kerja. Selanjutnya adalah mengenai kelemahan dan kelebihan model Solow. Kelemahan dalam model Solow yang pertama adalah model Solow hanya membicarakan masalah keseimbangan antara GW dan GN yang diajukan Harrod dan mengabaikan masalah keseimbangan antara G dan GW. Yang kedua, di dalam model Solow tidak terdapat fungsi investasi, dan apabila fungsi investasi ini dimasukkan, maka akan terjadi masalah ketidakstabilan yang muncul seperti pada model Harrod. Dan yang ketiga, model Solow tersebut didasarkan pada asumsi tentang kemajuan teknis yang memperbesar buruh. Selanjutnya adalah mengenai kelebihan dari model Solow. Walaupun dalam kerangka umum dari model Solow-Swan mirip dengan model-model Harrod-Domar, tetapi model Solow-Swan memiliki kelebihan. Di antaranya yang pertama, yaitu menghindari masalah ketidakstabilan yang merupakan ciri warranted rate of growth dalam model Harrod-Domar. Yang kedua, bisa lebih luas digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah distribusi pendapatan. Selanjutnya adalah mengenai 4 hal yang melandasi model neoklasik.
Terdapat 4 hal yang melandasi model neoklasik, yaitu yang pertama, tenaga kerja atau produk L tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per tahun. Yang kedua, adanya fungsi produksi Q sama dengan F dalam kurung KL yang berlaku bagi setiap produksi. Yang ketiga, adanya kecenderungan menabung atau propensity to save oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi dalam kurung S tertentu dari output atau Q. Tabungan masyarakat S sama dengan SQ. Bila Q-nya naik, S-nya juga naik. Dan apabila Q-nya turun, maka S-nya pun juga ikut turun. Yang keempat, semua tabungan masyarakat diinvestasikan dalam model S sama dengan I sama dengan delta K. Dalam model neoklasik tidak lagi dipermasalahkan mengenai keseimbangan tabungan dan investasi. Dengan kata lain, perkataan permasalahan yang menyangkut warranted rate of growth tidak lagi relevan. Proses pertumbuhan dalam model neoklasik selalu memenuhi syarat warranted rate of growth karena tabungan dianggap selalu sama dengan investasi. Cukup sekian dan terima kasih.